Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendukungnya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun ia mengaku tetap profesional bekerja layaknya sebuah CEO perusahaan demi kemajuan wilayah Jakarta. Ini biasanya sih urusan teman-teman partai ya, kan saya kan cuma profesional kerja ya. Teman-teman politik juga nganggap saya ini profesional kerja aja, bukan jadi milik semua partai kayak CEO perusahaan aja kan. Nah, aku ini profesional yang ditaruh jadi gubernur gitu aja. Bukan orang parpol jadinya. Ya semua parpol yang punya kepentingan untuk melihat Jakarta baru, ini ibu kota. Ya tentu mereka akan mencari profesional yang milik bersama nih. Ya ini kan pemegang saham kan. Nah, saya hanya kerja aja untuk orang Jakarta gitu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta akan semakin menarik. Kali ini musisi Ahmad Dhani menyatakan kesiapannya merebut kursi gubernur DKI Jakarta dari tangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta diramaikan dengan munculnya sejumlah nama yang tidak asing lagi. Salah satunya musisi Ahmad Dhani yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Usai pertemuannya dengan Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas, Rabu malam, Dhani meminta dukungan kepada masyarakat. Memang PKB maunya saya menjadi gubernur DKI untuk lebih bisa selain mensejahterakan masyarakat Jakarta dan terutama warga Nahdien, karena saya adalah kader dari NU. Dari 7 nama yang diusung PKB, Ahmad Dhani dianggap calon terkuat karena konsisten bersama PKB dan Nahdlatul Ulama sejak 1998. Satu nama lain yang juga siap menghadapi Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam bursa Pilkada DKI 2017 adalah Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra. Sandi mengaku sudah mengundurkan diri dari 18 perusahaan yang dipimpinnya agar fokus pada pencalonannya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dalam konsolidasi 6 bulan ke depan, saya akan turun mensosialisasikan tentunya sosok, menangkap aspirasi rakyat dan menawarkan program yang mudah-mudahan bisa diterima oleh warga Jakarta. Para bakal calon gubernur DKI Jakarta masih harus bekerja keras untuk menyaingi popularitas sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan sejumlah gebrakan kontroversialnya. Ahok berencana menggandeng PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya menuju Pilkada 2017. Sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Meski berencana menggandeng partai politik, Ahok juga menunggu kepastian terkumpulnya 1 juta KTP sebagai prasyarat menuju Pilgub Jakarta dari jalur independen. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi mengenai DPR yang didesak untuk menarik rancangan Undang-Undang KPK dari Prolegnas tahun 2016. Dilanjutkannya revisi Undang-Undang KPK dinilai akan menggerus kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Sehingga kemudian wajar naik pada tahapan. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus disuarakan. Selasa pagi, Indonesia Corruption Watch atau ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menemui Badan Legislasi atau Balek DPR untuk mendesak agar rencana revisi Undang-Undang KPK tidak dilanjutkan. Revisi undang-undang yang akan dilakukan diyakini justru akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Kita meminta kepada DPR dalam hal ini Balek untuk kemudian menghentikan proses revisi Undang-Undang KPK dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sepanjang itu kemudian mereka ngotot melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK, maka semakin menguatkan bahwa keinginan revisi ini adalah keinginan untuk mengamputasi kewenangan-kewenangan yang berada di KPK, sehingga KPK menjadi lumpuh. Kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi efektif dan kesempatan orang melakukan korupsi tentu akan semakin besar karena tidak lagi efektif diawasi oleh KPK. Sementara itu PDIP sebagai fraksi pengusul tetap pada posisi untuk mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang KPK dengan substansi revisi pada 4 poin utama. Karena bagi kami yang penting adalah bagaimana tata kelolanya. Ya, karena tata kelola yang baik ya akan melahirkan penyelenggaraan pemberantasan korupsi yang bertanggung jawab.
Berarti dari PDIP tetap akan setuju mengusulkan dengan revisi Undang-Undang KPK itu sendiri, Pak? Ya, kami terus-menerus membuka dialog, ya, menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang. Kami hari ini misalnya di Badan Legislasi ada 2 guru besar yang akan berbicara tentang korupsi dan KPK. Tentu kami akan senang sekali menerima masukan-masukan untuk selanjutnya bagaimana masukan-masukan ini ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan nanti. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut survei indikator politik Indonesia yang merilis tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai titik tertinggi terancam akan merosot jika Jokowi mendorong revisi Undang-Undang KPK. Kemudian ternyata nanti Presiden mengeluarkan surat membolehkan rancangan undang-undang itu dibahas di DPR tanpa kemudian ada kejelasan mengenai naskah akademik dan isi pasal itu sendiri. Tentunya buat saya tingkat kepercayaan pada Presiden akan merosot secara tajam mungkin 1 hari setelah pernyataan itu dibuat, ya. Saat ini rencana revisi Undang-Undang KPK yang masuk dalam Prolegnas tahun 2016 sudah dalam tahap harmonisasi di DPR. 4 poin yang disebut akan membuat KPK kehilangan rohnya adalah soal pembentukan lembaga pengawas, kewenangan untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidikan atau SP3, tentang prosedur penyadapan dan soal penyelidik dan penyidik KPK. Tim Liputan, Metro TV. Kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Setia Novanto kembali diperiksa untuk ketiga kalinya atas kasus dugaan permufakatan jahat atau skandal Papa Minta Saham. Mantan Ketua DPR Setia Novanto pagi tadi kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan kembali dilakukan setelah penyidik Kejagung meminta keterangan Novanto pada Rabu malam. Dalam pemeriksaan lanjutan ini, Ketua Fraksi Golkar di DPR ini didampingi oleh kuasa hukumnya Firman Wijaya. Pada pemeriksaan kali ini, lagi-lagi Setia Novanto membantah atas tuduhan permintaan saham maupun kasus permufakatan jahat. Dan semua sudah saya sampaikan sesuai apa yang saya tahu, sesuai yang saya rasakan, ya. Semua saya klarifikasi dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita jawab dengan sesuai apa yang diminta oleh kejaksaan. Melalui kuasa hukum Setia Novanto, Firman Wijaya mengatakan kliennya bersikukuh tidak ada upaya permintaan saham dalam pertemuan dengan pengusaha minyak Risa Khalid dan Presiden Direktur Freeport saat itu, Ma'ruf Samsudin. Tambahan. Saya lupa karena kita rileks, ya, proses pemeriksaan. Masih sama soal-soal yang seperti yang disampaikan, soal pertemuan-pertemuan. Ya. Ada pemeriksaan lanjutan, Pak, besok atau lusa? Kita serahkan saja kepada kejaksaan. Intinya Pak Setia Novanto selalu siap untuk menghadiri permintaan keterangan. Ya, beliau akan memberikan keterangan yang diperlukan. Kita punya apa? Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Arminsah menegaskan tim penyelidik memiliki bukti lain terkait skandal yang dituduhkan terhadap Setia Novanto. Arminsah juga mengaku telah berusaha memanggil pengusaha minyak Risa Khalid untuk segera dipertemukan dengan saksi-saksi lain termasuk Setia Novanto. Rencana seperti itu, ya, karena ini dipertemukan juga belum tentu bisa ada saling konfrontasi, ya, atau meng-cross check. Cukup kita meminta keterangan dari Setia Novanto aja dulu. Kasus Papa Minta Saham mencuat setelah Presiden Direktur PT Freeport saat itu, Ma'ruf Samsudin, melaporkan rekaman suara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilakukan oleh Setia Novanto. Akibat skandal tersebut, Novanto harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua DPR. Meski MKD telah memberikan sanksi terhadapnya, Partai Golkar masih mempercayai Novanto dengan masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR hingga sekarang. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan kali ini menyasar daftar negatif investasi atau DNI dengan membuka peluang lebih bagi investor asing menanamkan investasinya di Indonesia. Perubahan DNI ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing, namun tetap memberikan proteksi pada usaha kecil dan menengah. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid ke-10, pemerintah revisi daftar negatif investasi atau DNI dengan memberi kelonggaran bagi investor asing di beberapa sektor yang selama ini diproteksi. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah mencabut setidaknya 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi. Di antaranya industri cram rubber, cold storage, pariwisata dan industri perfilman, serta industri bahan baku obat. Pemerintah juga menghilangkan rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain hotel, motel, usaha rekreasi, seni, dan lapangan golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDM 100%. Dikeluarkan dari daftar negatif investasi, itu artinya 100% asing, ya, yaitu sebanyak 35 bidang usaha. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, meski memperlebar celah bagi investor asing, pemerintah tetap akan melindungi sektor usaha lokal, terutama perlindungan untuk usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi. Di antaranya dengan mengeluarkan 139 daftar sektor usaha yang hanya diperuntukkan bagi UMKM, seperti sektor usaha budidaya tanaman pangan. Usaha kecil mikro menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah 100 miliar, inilah yang mendapatkan perlindungan dalam keputusan ataupun policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka tidak terkena. Dengan perubahan tersebut, saat ini terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal. Pemerintah juga memasukkan daftar negatif investasi baru yang meliputi pemanfaatan koral atau karang dari alam untuk bahan bangunan, perhiasan, maupun souvenir. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendukungnya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun ia mengaku tetap profesional bekerja layaknya sebuah CEO perusahaan demi kemajuan wilayah Jakarta. Ini biasanya sih urusan teman-teman partai ya, kan saya kan cuma profesional kerja ya. Teman-teman politik juga nganggap saya ini profesional kerja aja, bukan jadi milik semua partai kayak CEO perusahaan aja kan. Nah, aku ini profesional yang ditaruh jadi gubernur gitu aja, bukan orang parpol jadinya. Ya semua parpol yang punya kepentingan untuk melihat Jakarta baru, ini ibu kota. Ya tentu mereka akan mencari profesional yang milik bersama nih. Ya ini kan pemegang saham kan. Nah saya hanya kerja aja untuk orang Jakarta gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta akan semakin menarik. Kali ini musisi Ahmad Dhani menyatakan kesiapannya merebut kursi gubernur DKI Jakarta dari tangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta diramaikan dengan munculnya sejumlah nama yang tidak asing lagi. Salah satunya musisi Ahmad Dhani yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Usai pertemuannya dengan Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas, Rabu malam, Dhani meminta dukungan kepada masyarakat. Memang PKB maunya saya menjadi gubernur DKI untuk lebih bisa selain mensejahterakan masyarakat Jakarta dan terutama warga Nahdien, karena saya adalah kader dari NU. Dari 7 nama yang diusung PKB, Ahmad Dhani dianggap calon terkuat karena konsisten bersama PKB dan Nahdlatul Ulama sejak 1998. Satu nama lain yang juga siap menghadapi Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam bursa Pilkada DKI 2017 adalah Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra. Sandi mengaku sudah mengundurkan diri dari 18 perusahaan yang dipimpinnya agar fokus pada pencalonannya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dalam konsolidasi 6 bulan ke depan, saya akan turun mensosialisasikan tentunya sosok,
menangkap aspirasi rakyat dan menawarkan program yang mudah-mudahan bisa diterima oleh warga Jakarta. Para bakal calon gubernur DKI Jakarta masih harus bekerja keras untuk menyaingi popularitas sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan sejumlah gebrakan kontroversialnya. Ahok berencana menggandeng PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya menuju Pilkada 2017. Sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Meski berencana menggandeng partai politik, Ahok juga menunggu kepastian terkumpulnya 1 juta KTP sebagai prasyarat menuju Pilgub Jakarta dari jalur independen. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi mengenai DPR yang didesak untuk menarik rancangan Undang-Undang KPK dari Prolegnas tahun 2016. Dilanjutkannya revisi Undang-Undang KPK dinilai akan menggerus kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Sehingga kemudian wajar naik pada tahapan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus disuarakan. Selasa pagi, Indonesia Corruption Watch atau ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menemui Badan Legislasi atau Balek DPR untuk mendesak agar rencana revisi Undang-Undang KPK tidak dilanjutkan. Revisi undang-undang yang akan dilakukan diyakini justru akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Kita meminta kepada DPR dalam hal ini Balek untuk kemudian menghentikan proses revisi Undang-Undang KPK dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sepanjang itu kemudian mereka ngotot melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK, maka semakin menguatkan bahwa keinginan revisi ini adalah keinginan untuk mengamputasi kewenangan-kewenangan yang berada di KPK, sehingga KPK menjadi lumpuh. Kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi efektif dan kesempatan orang melakukan korupsi tentu akan semakin besar karena tidak lagi efektif diawasi. Sementara itu PDIP sebagai fraksi pengusul tetap pada posisi untuk mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang KPK dengan substansi revisi pada 4 poin utama. Karena bagi kami yang penting adalah bagaimana tata kelolanya. Ya, karena tata kelola yang baik ya akan melahirkan penyelenggaraan pemberantasan korupsi yang bertanggung jawab. Berarti dari PDIP tetap akan setuju mengusulkan dengan revisi Undang-Undang KPK itu sendiri, Pak? Ya, kami terus-menerus membuka dialog, ya, menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang. Kami hari ini misalnya di Badan Legislasi ada 2 guru besar yang akan berbicara tentang korupsi dan KPK. Tentu kami akan senang sekali menerima masukan-masukan untuk selanjutnya bagaimana masukan-masukan ini ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan nanti. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut survei indikator politik Indonesia yang merilis tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai titik tertinggi terancam akan merosot jika Jokowi mendorong revisi Undang-Undang KPK. Kemudian ternyata nanti Presiden mengeluarkan surat membolehkan rancangan undang-undang itu dibahas di DPR tanpa kemudian ada kejelasan mengenai naskah akademik dan isi pasal itu sendiri. Tentunya buat saya tingkat kepercayaan pada Presiden akan merosot secara tajam mungkin 1 hari setelah pernyataan itu dibuat. Ya. Saat ini rencana revisi Undang-Undang KPK yang masuk dalam Prolegnas tahun 2016 sudah dalam tahap harmonisasi di DPR. 4 poin yang disebut akan membuat KPK. Minsah menegaskan tim penyelidik memiliki bukti lain terkait skandal yang dituduhkan terhadap Setia Novanto. Arminsah juga mengaku telah berusaha memanggil pengusaha minyak Risa Khalid untuk segera dipertemukan dengan saksi-saksi lain termasuk Setia Novanto. Rencana seperti itu ya, karena ini dipertemukan juga belum tentu bisa ada saling konfrontasi ya, atau meng-cross check. Cukup kita meminta keterangan dari Setia Novanto aja dulu. Kasus Papa Minta Saham mencuat setelah Presiden Direktur PT Freeport saat itu Ma'ruf Samsudin melaporkan rekaman suara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilakukan oleh Setia Novanto. Akibat skandal tersebut, Novanto harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua DPR. Meski MKD telah memberikan sanksi terhadapnya,
Partai Golkar masih mempercayai Novanto dengan masih menjabat sebagai ketua fraksi Golkar di DPR hingga sekarang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan kali ini menyasar daftar negatif investasi atau DNI dengan membuka peluang lebih bagi investor asing menanamkan investasinya di Indonesia. Perubahan DNI ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing, namun tetap memberikan proteksi pada usaha kecil dan menengah. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid ke-10, pemerintah revisi daftar negatif investasi atau DNI dengan memberi kelonggaran bagi investor asing di beberapa sektor yang selama ini diproteksi. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah mencabut setidaknya 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi. Di antaranya industri chrome rubber. Ketika kehilangan rohnya adalah soal pembentukan lembaga pengawas, kewenangan untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidikan atau SP3, tentang prosedur penyadapan dan soal penyelidik dan penyidik KPK. Tim Liputan, Metro TV. Kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Setia Novanto kembali diperiksa untuk ketiga kalinya atas kasus dugaan permufakatan jahat atau skandal Papa Minta Saham. Mantan Ketua DPR Setia Novanto pagi tadi kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan kembali dilakukan setelah penyidik Kejagung meminta keterangan Novanto pada Rabu malam. Dalam pemeriksaan lanjutan ini, Ketua fraksi Golkar di DPR ini didampingi oleh kuasa hukumnya Firman Wijaya. Pada pemeriksaan kali ini, lagi-lagi Setia Novanto membantah atas tuduhan permintaan saham maupun kasus permufakatan jahat. Dan semua sudah saya sampaikan sesuai apa yang saya tahu, sesuai yang saya rasakan ya. Semua saya klarifikasi dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita jawab dengan sesuai apa yang diminta oleh kejaksaan. Melalui kuasa hukum Setia Novanto, Firman Wijaya mengatakan kliennya bersikukuh tidak ada upaya permintaan saham dalam pertemuan dengan pengusaha minyak Risa Khalid dan Presiden Direktur Freeport saat itu, Ma'ruf Samsudin. Tambahan. Saya lupa karena kita rileks ya proses pemeriksaan. Masih sama soal-soal yang seperti yang disampaikan, soal pertemuan-pertemuan. Ya. Ada pemeriksaan lanjutan Pak, besok atau lusa? Kita serahkan saja kepada kejaksaan. Intinya Pak Setia Novanto selalu siap untuk menghadiri permintaan keterangan. Ya, beliau akan memberikan keterangan yang diperlukan. Kita punya apa? Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus